dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di salah satu program namanya Local Survival, di mana kita akan mengangkat para pengusaha-pengusaha muda ikonik dari kota Bandung mengenai usaha-usaha F&B-nya gitu kan. Oke, langsung aja di sebelah gue sekarang udah ada Gema. Halo, Apa kabar, Gem? baik. Oke, buat yang nungguin episode selanjutnya, sorry agak lama karena memang kita dikejar hal-hal duniawi kemarin ya. Ada sekitar 5 bulan lah kita vakum nggak bikin konten lagi. Nah, di sebelah gue ini ada Gema. Gema ini teman baru tapi rasa lama karena kerjaan gue sama dia kalau ketemu tuh ya kalau nggak gibah ya project ya, gitu. project. Tapi banyakan gibah Ya. karena projectnya cuma satu yang berhasil. Oke, jadi di kesempatan kali ini gue akan ngorek-ngorek mengenai latar belakangnya Gema dan salah satu usahanya dia yang terbaru di dunia F&B yang namanya apa, Gem? Kayak Kopi Tiam. Kayak Kopi Tiam. Oke. Ya, sebelum kita lebih dalam masuk mengenai pembahasan brandnya seperti apa, terus produknya apa sih yang unik dari si Kaya Kopi Tiam ini, mungkin bisa kita mulai dari Gema menceritakan gimana sih lu bisa nyemplung ke dunia F&B, apa emang punya basic di sana atau bagaimana, bisa ceritakan ke teman-teman di sana. Ya. Oke, halo, nama gue Gema. Awal mula terjun di F&B sebenarnya nggak sengaja kecemplung, Gi. Oke. Jadi dulu biasalah nongkrong di warung-warung kopi, temen gue buka kedai kopi gitu kan. Oke. Zaman tahun 2015 tuh espresso mesin masih jarang tuh. Manual brew, espressonya pakai Aeropresso kayak gitu-gitu. Oke. Nah, gue nongkrong karena ketertarikannya dulu sebenarnya dari Vietnam Drip awal-awalnya. Dari Vietnam Drip, ngopi di Coffee Tide Bandung tuh. Terus kesini satu waktu gue dikenalin ke Woodland. Oke. Di Woodland, di situ udah nyoba tuh beli espresso, nyobain, terus bikin kopi sendiri. Nah, singkat waktu 2015 gue ketemu sama temen gue di daerah Cibunut. Dia buka kedai di situ. Akhirnya gue bantuin tuh sebenarnya kayak, bang boleh nggak belajar kopi kayak gini, karena ketertarikan gue mulai naik tuh saat itu karena gabut juga kan, belum ada kerjaan yang pasti kayak gimana. 2015 akhirnya gue, yaudah lu jaga mau nggak gitu di kedai gue nih. Ya udah boleh bang, sekalian gue belajar. Nah di situ gue mulai berkenalan sama yang namanya nge-steam susu pakai Bellman tuh. Oke. Masih manual banget. Masih manual, espresso. Terus es kopi susu kayaknya belum ada sih zaman dulu ya. Cuman kayak manual brew, latte art juga seadanya lah gitu kan. Nah di situ mulai belajar 2015, barulah mulai serius lagi. Akhirnya nemu mesin kopi itu di 2016 baru menyentuh mesin kopi. Nah habis dari sana teruslah berlanjut sampai sekarang ini kayak gitu. Jadi awal-awalnya sih ya coba-coba aja iseng di kedai kopi teman gitu bikin. Tapi sebelum lo nyemplung ke F&B ini, background lo apa gitu? Background gua ya sebagai abang-abangan warnet aja. Nggak ada gua pengangguran. Nah, terus Nggak ada. lu berarti memulai gerbang F&B ini dari kopi ya kan? Ya, dari kopi. Nah, yang buat lu makin penasaran dari kopinya sendiri itu bagian mana sih, Gem? Jadi kan gue dulu orangnya nggak bisa ngobrol sama orang, maksudnya gue introvert parah sih. Jadi ketika gue diposisikan jadi barista, ya lu harus dong gitu, kayak ngobrol, nyari topik yang ya basa-basi kayak dari mana mas, ya suka kopi kayak gimana, gitu kan. Mulai dari situ tuh, oh ternyata kenalan sama orang tuh enak gitu, ngobrol lebih lanjut kayak gitu. Nah dari situlah gue mulai tertarik kalau kopi itu ngejembatanin gue bisa jadi orang yang lebih berani ya, lebih berbeda gitu dari zona nyaman gue sebelumnya gitu. Nah dari itu gue tertarik lah untuk coba ngulik ke bisnisnya selain gue dari hospitality-nya kayak gitu. Cut dulu ya. Oke, balik lagi teman-teman semuanya di segmen selanjutnya. Setelah tadi gue bahas dan ngobrol sama Gema mengenai bagaimana dia bisa kecemplung ke dunia F&B, padahal tadinya
abang-abang warnet gitu ya, yang introvert banget dan takut ketemu orang gitu kan. Takut apa Nggak lebih takut ke sih, canggung males kayak aja males mau ngobrol apa ya sama ini orang gitu. Tapi akhirnya bisa beyond the limit ya kan, bisa break the limitnya hingga akhirnya bisa ngebar. Berarti udah mulai harus dibiasain yang kayak gitu ya. Ya, jelas lah. Ngebar apa, jadi barista dulu kan berarti? Barista. Ya, jadi barista. Jadi barista gitu. Nah, selanjutnya itu nggak lama dari game ngerintis di dunia kopi gitu. Sekarang makin sibuk ya. Jadi udah keluar dari bar dan ngerintis beberapa usaha. Salah satu usaha yang barunya adalah si Kaya Kopitiam ini kan. Nah, kan lu nggak punya basic nih game kopinya. Tapi kalau kopi berkomunitas jadi bisa belajar lah ya. Yeah. Nah, kalau bisnis kan susah tuh sharingnya. Gimana ceritanya lu bisa mendalami itu, lu bisa ngerti di mana referensinya? Jadi mungkin awalnya karena gua micromanaging ya Bang, maksudnya dari barista, terus ke head bar, terus ke supervisor, terus ke ya jadi store manager, yang pada akhirnya gua jadi business partner salah satu owner gua. Akhirnya gue juga mendalami, di bagian operasional tuh kayak gini, bagian marketing tuh nanti kayak gimana sih, terus mungkin per divisinya harus nge-handle-nya kayak gimana. Gue juga banyak sharing sama coffee shop owner yang lain gitu. Untungnya komunitas di coffee-nya ya ada juga nih kayak suka pikiran, lu promo gini gimana nih, kayak misalkan sama lu juga nih, kayak misalkan Bang ngadain aktivasi apa yuk atau gimana gitu. Nah gue lebih ke otodidak sih Bang, jadi gue baca-baca buku juga, terus gue sharing sama owner gue juga gitu. Jadi banyaklah masukan dari eksternal gitu. Guanya sendiri pengen belajar ke situ, ya alhamdulillahnya difasilitasi sama owner gue, sama teman-teman gue yang mau sharing, dan pada akhirnya gue juga ngedalamin si business development-nya kayak gitu. Dan pertama lu menerapkan segala ilmu-ilmu bisnis yang lu pelajarin itu di mana? Di Aditi. Ya. Jadi sebelum di Kaya ini? Kaya sama Aditi satu perusahaan. Jadi kita namanya ada Aditi Group. Itu di sektor si unit bisnisnya ada Aditi Coffee House atau ACH, ada Aditi Roastery, sama ada si Kaya Kopitiam. Kayak gitu. Jadi sekarang sebenarnya gue proses rebranding dari Aditi Coffee House-nya ini menjadi ACH gitu. Gue persingkat gitu supaya Aditinya dikenalnya sebagai grup F&B-nya. F&B-nya. Oke. Gitu. Ada alasan tertentu nggak kenapa lu mengubah itu? As simple as gue mau dikenal Aditinya as a brand gede gitu. Maksudnya as company yang emang fokus di F&B. Jadi misalkan gue punya bisnis lain, gue nggak mau Aditi Coffee House-nya yang ke bawah, tapi Aditi as a wall-nya gitu. Jadi makanya kenapa si Aca sendiri ya, itu lu bisa bilang Aditi gitu. Tapi kan misalkan ya, kayak gue boleh sebut merek kan? Boleh lah. Kayak Ismaya Group nggak punya Ismaya Coffee kan? Bener. Kayak gitu sih, as simple as that. Gue pengen ya Aditi Group punya ACH, punya Aditi Roastery, punya Kaya Kopitiam. Mana nama-nama ini bisa jadi top of mind gitu lah ya. Betul. Oke. Nah, dari pembelajaran lu tadi berkomunitas, terus lu baca-baca juga, mungkin sharing sama mentor juga mungkin ya, mengenai bisnis development atau di dunia bisnisnya itu sendiri gitu. Yang lu lihat dari berangkat dari kearifan lokal lingkup Bandung sendiri gitu ya. Sebagai orang yang berkecimpung di ngerti bisnis lah ya. Kira-kira apa sih yang paling menurut lu paling susah dipelajarin, dan emang kalau lu mau sustain secara lokal di Bandung aja misalnya, sebagai sebuah bisnis unit, apa yang harus diperhatiin game? Kalau lu emang fokusnya di makanan terutama ya, itu pasti turnover dari si customer sih, dari table-nya turnover. Kadang kan kalau misalkan kita ngeset satu tempat sebagai coffee shop yang ada makanannya, bisa jadi keubah terbalik dengan makanan yang menyediakan coffee shop. Gitu. Kayak misalkan lu stigmanya, gue ngopi di coffee shop gitu. Berarti gue bisa laptopan, gue bisa numpang wifi, pesan satu cappuccino doang bisa 8 jam, 9 jam di situ. Kayak misalkan kan gimana caranya kita mengatasi hal tersebut kan. Lu sebagai business owner, sebagai yang punya tempat juga nggak mau satu table itu cuman kepake misalkan di 30.000 doang nih selama beberapa jam. Nah, tantangan menurut gua di sini di Bandung ya, terutama mungkin yang di kota-kota lainnya lah ya. Itu turnover dari si customer-nya, si table-nya
berarti ada second service yang harus dijalankan dong, kayak gimana? Misalkan ketika mau habis si waiters atau si runnernya menawarkan kembali menu, atau misalkan saya clear up ya kak. Jadi kan dari sisi gue sebagai customer, gue nggak ada apa-apa nih di meja gitu. Bener. Jadi ada intention untuk pesan cemilannya kek atau apa. Nah mungkin disitulah yang gue mau coba terapkan di sini gitu. Karena kalau misalkan coffee shop itu boring men sebenarnya, kayak acap ya. Enggak sih, maksudnya saturate aja gitu, kayak lu buka coffee shop yang notabene instagramable, terus wifi kencang, laptopan. Tapi secara selling point lu nggak kuat di situ, atau misalkan secara turnover masih lama, ya kalah men sama bakso pinggir jalan atau yang warung yang sederhana yang bisa cepet banget gitu. Kan lu jualan kan fokusnya kan, bukan gimmick wah coffee shopnya instagramable apa gitu. Nah mungkin tantangan yang gua rasain itu selama ya kurang lebih 5 tahun di Aditi gitu. Gimana caranya ngerubah si mindset orang bahwa ya itu tadi, ketika lu coffee shop yang menyediakan makanan dengan kedai makan yang ada kopinya, itu bakalan berbeda jauh mindset orang untuk datang ke situ, intensinya untuk makan kan. Otomatis lu kayak di tempat makan, ya makan bentar ngopi-ngopi cabut, misalkan meetingnya di mana kayak gitu. Nah kayak gitu sih. Tapi poin-poin itu udah lu terapkan? Lagi diterapkan sekarang. Makanya gue bikin gue nggak mau bikin Aditi 2, tapi gue bikin satu unit bisnis yang mereplikasi kayak gitu, tapi gue terapin yang si makanan yang menyediakan kopi. Kayak gitu. Oke, menarik, benar. Nah, sebagai salah satu orang yang berkecimpung juga nih ya, gue juga ngelihat itu, setuju banget sama Gema, karena turnover dari si table itu masih jadi salah satu yang harus kita concern ya buat dibenahi. Betul, gitu gimana caranya. Tapi menurut lu Game, sebenarnya pasarnya udah siap kan ya? Pasarnya sangat siap bang. Sangat siap. Pasarnya sangat siap. Daya belinya juga kita bisa bilang gini lah. Kita punya filtering harga masing-masing dong, berarti kan. Ketika kita ngeset satu coffee shop atau restoran atau misalkan warung makan gitu, kita punya diferensiasi. Oh, gue mau nge-grab pasar yang mana? Berarti lu udah tahu dong cakupan lu yang spending itu berapa gitu. Pasarnya udah ada gitu. Gimana kan caranya kita memvisualisasikannya lewat Instagram, lewat makanan, produk. Itu balik lagi kan, turunan-turunannya masih banyak tuh. Benar. Nah, setelah udah jadi, dieksekusinya di mana gitu, yaitu di turnover table-nya pada akhirnya gitu. Ketika lu misalkan, oh warung lu penuh nih, set, tapi ini customer dari 6 jam yang lalu semua gitu. Orang yang datang mungkin ngiranya, wah rame nih gini-gini, tapi kan kalau secara lu lihat laporan sales kan, wah anjing cuma segini. Sorry kasar. Ya gitu sih maksud gue, yang emang mungkin harus diterapkan second service di coffee shop atau misalkan di ya, warung-warung makan kayak gitu sih. Oke, kalau di episode yang pertama itu gue bareng sama Radit ya dari Biji Kopling. Gue nggak terlalu banyak bertanya mengenai bisnis secara keseluruhan sama mereka, karena secara brand mereka udah kuat banget perbandingannya ya kan. Nah, sama kayak gue juga di Wo Coffee dan lu di Aditi gitu ya gitu. Kan kita tadi yang lu bahas sedikit kayak untuk itu dari kopi-kopian lu mencoba mengakomodir banyak market gitu ya. Nah, kalau dari lu sendiri gitu, masih stay 5 tahun di kopi, alasannya apa sih Game? Apa emang ini jadi salah satu bisnis yang potensial menurut lu, atau masih punya masa depan yang cerah? Oke. Ya mungkin bisa dibilang gini sih bang, kayak gue juga secara moral ada tanggung jawabnya, kayak gue dikenalin yang tadi abang-abangan jobless apa kayak gue bisa di posisi sekarang ini karena kopi gitu kan. Nah kenapa gue bertahan di sini, karena kopi itu menjembatani gue sama yang kerjaan yang lainnya gitu. Misalkan bisa ada opportunity mungkin jadi coffee consultant kah, atau misalkan bisa jadi training kemana kah gitu, sharing-sharing sama teman-teman di luar kah kayak gitu, atau berkomunitas gitu kan. Balik lagi gue juga sebelumnya bukan orang yang seperti itu. Dan kenapa gue lihat prospek ke depannya, ya F&B sih sebenarnya nggak akan mati, nggak akan pernah mati gitu kalau menurut gue industri ini gitu. Gimana caranya kita bisa jadi top of mind
si customer kita, maintain customer selama 5 tahun tuh nggak susah gitu. Kayak lu ketika pindah tempat itu bukan dicari tuh tempat yang di situ, tapi emang lu suka sama brandnya gitu. Itu yang jadi tantangan gua ketika Aditya harus pindah. Kayak gitu sih. Jadi gua menerapkan kenapa gua nggak pengen banget orang wah ini office of game siapa gitu. Karena gua nggak mau jadi manpower di situ. Orang-orang yang emang harus tahu brandnya, yang emang nyari brandnya gitu, nyari produknya, nyari kualitasnya, kayak gitu sih. Bukan karena bukan karena orangnya yang jaga atau tempatnya yang wah enakeun nih gini. Sekarang gini lah, lu bikin coffee shop misalkan 1 M nih total semua atau 10 M lah, let's say di satu tempat. Tempatnya enak, instagramable, makanannya ya oke lah, sosok kayak gitu. Tapi ada pesaing yang punya duit 30 M, buka di seberang lu. Kelar sih. Yang lebih oke, proper, makanannya, chefnya keren lah, juara MasterChef atau siapa lah. Chef gitu ya? Iya, KOL-nya oke, marketingnya edan-edanan, mati nggak tuh tempat? Kayak gitu sih, makanya gue selalu nggak menempatkan posisi itu tempatnya atau enak atau kayak gimana. Emang brandnya, emang produk yang kita jual juga sih. Gitu. Jadi, nggak cuma aspek-aspek yang 4P itu kalau gue bilang ya. Kalau kata ini ya. Kalau kata abang-abangan. Kalau kata abang-abangan ya. 4P. Tapi ada kalau gue tarik garis besar sih, si brand itu harus ada nyawa yang emang nyawa itu nggak bisa cuma dari satu orang, tapi bagaimana budaya kerja. Betul. Gitu mungkin ya gitu. Iya. Nah, setelah tadi lu bilang kalau pasar di kopi nih ya selain karena kopi yang udah membawa lu sampai sejauh ini gitu ya, menjembatani bersama abang-abangan, terus bisa nge-reach orang-orang baru gitu ya, yang bisa lu develop dan encourage bareng-bareng. Sekarang lu build lagi salah satu bisnis unit sih kayak Kopitiam ini nih, yang kita lagi tempat syutingnya ya. Kayak Kopitiam ini salah satu sub bisnis unitnya dari Aditi Group yang memang masih baru ya, bisa dibilang. Jalan 5 bulan. Jalan 5 bulan ya. Dan ini yang tadi dibilang mengakomodir makanan tapi ada kopinya. Betul. Jadi bisa dibilang kebalikannya dari model bisnisnya si Aditi gitu. Nah, Game. Kalau misalnya gua tanya mengenai konsep bisnisnya nih, selain Kopitiam gitu ya. Kalau mungkin teman-teman udah tahu kalau Kopitiam itu kopi-kopi yang kedai kopi tradisional yang banyak di Singapura, di Kalimantan, Malaysia gitu ya. Nah, gimana bawa konsep ini ke Bandung dan nggak lama atau selang beberapa lama ya si Kaya buka sebelumnya atau setelahnya tiba-tiba banyak Kopitiam lain yang buka juga. Kenapa lo bawa konsep ini ke Bandung? Oke. Yang pertama pasti secara produk ya, maksudnya sensitifnya pasti harga dong. Ketika kita willing to spend 80.000 di coffee shop untuk makan dan minum, gue coba akomodir yang bisa lu 50.000 makan minum nih gitu di sini. Gitu. Balik lagi ke yang tadi pertanyaan lu, kenapa gue bawa konsep kayak Kopitiam ke Bandung? Ya orang Bandung juga sebenarnya bukan hal yang tabu ya, kayak misalkan sensitivitas harga, kayak wah makan di sini murah nih, enak nih, pasti dikejar gitu, kayak gitu. Dan menurut gua konsep kayak Kopitiam ini cocok banget di Bandung karena kita dari awal udah dikenalkan sama es kopi susu nih, kayak oh ini kopinya creamy, manis apa. Sebenarnya Kopitiam udah ada sebelumnya, jauh dari sebelum itu gitu. Kayak si kopi tarik pun ya kurang lebih gitu kan, kopinya ada pahitnya, manisnya ada, creamernya ada gitu. Tapi kenapa gue bisa jual lebih murah gitu? Terus dengan brandingan kopi shop ini bisa jual es kopi susu literan yang 100.000 gitu. Jadi sebenarnya adaptasi turunan dari situ gue coba aplikasiin ke kayak Kopitiam dan customer-nya udah siap gitu sebenarnya. Karena kita udah dikenalkan sama es kopi susu gula aren yang kayak gitu. Terus perpindahan makanan Asia kan sekarang lagi kenceng-kencengnya dia. Iya sih, betul. Kayak bakmi, kayak Japanese food, ramen, kayak misalkan claypot, kayak gitu-gitu kan. Makanan-makanan yang emang comfort kita gitu, si rasa-rasanya juga. Dan nggak beda jauh kok gitu, kayak kalau misalkan lu turunan peranakan gitu kayak Malaysia, Singapura tuh ya masih nyaman juga di lidah kita gitu. Gitu sih. Mau ke Indiaan juga India nggak ada. Jadi gua ada Indianya kalau ke Asia. Harus nggak pakai tangan dong, kayak harus nggak pakai sarung ini di gitu. Panipuri. Makanan
Unik India. Yoi. Oke, nih lanjut balik ke konsep Kaya sebagai brand. Oke. Kenapa namanya Kaya? Dan ini kalau misalnya nanti lo bisa lihat di footage ya, itu ada beberapa quotes, ada poster-poster yang nyeleneh banget gitu ya. Ini langsung tanyain aja, kenapa konsepnya begitu-begitu ya? Oke. Jadi cerita dikit nih. Jadi sebenarnya konsep si kedai ini bukan punya gue, maksudnya bukan mau diambil sama grup gua, bukan mau diambil sama Aditi. Okay. Jadi ceritanya ada customer Aditi waktu itu ngopi pagi-pagi, dia pengen punya coffee shop. Tahun 2019 awal lah. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol sama salah satu si om ini, gua tawarin konsep yang sebenarnya bukan kopi tiam, tapi kedai makanan yang menyediakan kopi. Itu 2019 tuh gua udah kepikiran kayak pengen cobalah replikasi makanan rumahan, tapi kita nyediain kopi sebagai second option-nya, gitu, yang menyediakan kopi, bukan kopi shop yang menyediakan makanan, gitu. Jadi emang fokusnya di makanan rumahan, kayak gitu. Terus akhirnya beliau setuju, gue bikin draftnya, kita beberapa kali meeting, akhirnya gue di ghosting tuh, karena corona 2020-nya, 2020-nya corona, gue anggap, wah ini emang hiatus deh, gitu. Gue udah siapin draft, udah siapin konsep segala macam. Dulu namanya Rumah Semenjana. Gue punya konsepnya Semenjana. Rumah Semenjana. Jadi kesederhanaan kayak gitu-gitu. Semenjana tuh ejaan jadul banget. Jadul banget. Jadi emang gue pengen kayak meromantisasi ejaan jadul kayak gitu, konsepnya sehambal kayak gitu. Nah, terus 2021 lah, 2021 gue ada kesempatan meeting sama salah satu owner gue. Nah, terus gue pikiran nih, wah Aditya ekspansi udah bisa nih kayaknya gitu, udah di tahun ketiga, tahun keempat. Tawarkan lah konsep, tapi nggak mau pengen bawa Aditya 2.0 nih ceritanya, karena marketnya bakalan jauh berbeda. Kalau misalkan gue pakai nama itu, konsepnya udah jauh banget. Akhirnya gue tawarkan draft ini. Ternyata beliau setuju nih, wah oke nih, kayak gini, coba deh lu cari tempat, coba deh lu garap lagi, lu benerin lagi gitu si decknya. Akhirnya si project ini yang tadinya gue udah siapin tim arsiteknya, tim desainnya segala macem, gue tarik tuh. Ya udah, lu mau ikut ke grup gue aja nggak, gitu kan? Dan pada akhirnya 2021 pertengahan, gue dapet lah tempat di sini. Deal. Ternyata di November itu mulai pembangunan. Nah, kenapa namanya Kaya Kopi Tiam sendiri? Sebenarnya sampai 1 bulan sebelum opening gue belum dapet nama. Jadi tadinya mau Semenjana. Terus gue nulis kan kayak, aduh nanti ejaannya gimana nih, banyak banget gitu kan. Orang mikirnya kayak apa ini, jualan buku puisi atau gimana gitu kan. Terus gue brainstorming lagi sama owner, Mas kayaknya ganti deh namanya gitu kan. Iya, gue kurang setuju. Ya udah coba cari apa yang menurut lo. Terus gue kepikiran, anjir gue harus kaya nih tahun ini gitu. Kayak wah, Aditya harus kaya nih gitu. Gue sering nerapin itu kayak anak-anak, oh itu tahun ini pokoknya top of mind-nya kaya nih gitu. Nah, terus kenapa enggak gue bilang kaya doang ya? Ya udah kaya kali ya. Kaya Kopi Tiam gitu kan. Kaya Kopi Tiam. Seperti Kopi Tiam gitu. Atau misalkan karena gue nggak mau terlalu eksplisit kaya, jadi I-nya didoublein sama gue. Jadi kaya. Jadi kesan nyelenehnya dapat, tapi tetap eksklusif juga gitu karena double Y jadinya. Terus kenapa ada quotes nyeleneh di situ ya, balik lagi karena gue juga kepikirannya ya lu mau kaya nggak gitu, atau misalkan kita bisa kaya bersama nih di sini. Terus jadinya turunannya banyak kayak pucuk dicinta kayak pun tiba, kayak diseleneh-selenehin gitu. Bersih pangkal kaya, tapi Y-nya jadi double gitu, double Y. Jadi dari brand gue juga keselipin tuh namanya kayak gitu. Ya kurang lebih gitu sih. Dan sebenarnya ya karena Kaya Kopi Tiam, jadi gue nggak mengadaptasi 100% autentiknya Singapura dan Malai. Jadi gue nge-twist juga sama lokal, sama apa. Jadi seperti Kaya Kopi Tiam. Menarik. Benar. Kepikiran loh abis itu. Keren. Tapi emang Gema dari dulu tuh ya, selama gue kenal sama Gema, dia tuh paling jago nyari nama. Jadi kalau ada nama project, nama program apa, pasti otaknya otak dia. Kaya, justru gue pertama kali ngehnya ya, Kaya, kenapa lu ngambil nama Kaya nih, tebak-tebakan gue aja dulu. Itu karena lu punya supreme produk
roti Srikaya. Nah, jadi kan bisa nyeleneh kemana Ya, aja betul. tuh. Jadi Mikir kayak kaya. gue bikin selai sendiri, ya selainya selai Srikaya. Srikaya, ya Kayak kan? gitu. Itu Benar, ada nggak, benernya juga ya kan? ada bener Ya, sama juga. kan? Bisa masuk gitu. Bisa. Makanya gue mikir kaya apa ya? Apa emang dia jualannya roti Srikayanya enak gitu. Tapi kalau dilihat di menu roti Srikayanya di paling bawah gitu kan. Di atas atasnya bakmi. Tapi ternyata lo harus kaya ya. Harus Jadi kaya. ya. Bener-bener. Keren. Kayaknya juga ya nggak dalam arti materi kan. Benar. Kayaknya dalam arti misalkan pertemanan, ilmu segala macam. Jadi Setuju. terselip doa di dalamnya agar kekayaan menyertai semua peminatnya. Gitu. Anjir. Dalam banget nih baru. Kalau mau belajar branding sama dia nih kayaknya. Waduh, kagak. Jadi nih kayaknya. Ada abang-abangan jago di sana. Abang-abangan mulu tadi siapa sih abang-abangan lagi? Banyak. Oke. Nah, dari ini sekaligus udah menjawab beberapa pertanyaan gua nih ya tadi. Ada campaign message-nya, brand awareness-nya kayak gimana. Nah, sekarang treatment dari 2 sub business unit yang lu terapkan di Aditi Group. Yang satu Aditi Coffee House, terus ada Aditi Roastery, ya mirip-mirip nempel lah ya namanya. Sama si kayak Kopi Tiam gitu. Nah, dari keduanya ini treatment yang lu lakukan tuh lu pengen mereka as a bisnis tumbuh atau growth-nya sendiri-sendiri, atau memang lu malah pengen kaya itu Aditi itu Aditi Coffee House itu Aditi Group. Perlakuan yang lu terapkan kayak gimana Gem buat si 2 bisnis ini? Oke. Apa mereka berjalan ya udahlah sok beda lu mau kaya mau dikenal sebagai Aditi Group, syukur enggak juga nggak apa-apa. Oke. Itu mungkin pesan tersirat yang gua selalu selipin di dalam satu brandingan ya. Kayak misalkan kalau lu lihat di warna-warna kaya ini sebenarnya masih satu irisan sama si Aditi. Ya. Kayak gua pakai warna yang biru ini emang ada di palet warna Aditi. Terus kalau dari Instagram pasti berbeda jauh ya, kayak copywriting-nya beda jauh sama sekali. Cuman gue selalu menempatkan kayak kalau misalkan kayak Kopi Tiam itu ada bagian dari Aditi Group di si Instagram profilnya. Jadi ketika orang lihat, oh ini kayak cabang mana nih? Oh ternyata Aditi Group gitu. ACH pun sama gitu. Dalam itunya Aditi Group. Jadi emang terselip aja gitu. Gue nggak secara eksplisit harus dikenal. Oh ini Aditi banget. Atau misalkan oh ini si Gema nih ownernya atau siapa gitu. Oh justru berjalannya apa treatment yang lu pakai malah biar gimana tim aja gitu. Betul. Tapi kalau misalkan secara unit bisnis sendiri kayak Kopi Tiam ini kan lebih gampang banget direplikasi, maksudnya lu secara investment juga lebih murah dong harusnya dari kedai kopi karena kita nggak pakai espresso mesin, nggak pakai grinder yang gitu. Jadi emang target gua dan principal dan owner itu emang di tahun ini emang buka satu cabang lagi. Jadi emang nantinya pada akhirnya kayak Kopi Tiam ini yang bakalan banyak sisi cabangnya gitu dibandingkan Aditi yang 2.0 atau Aditi 3.0 gitu. Karena secara investasi lebih sedikit, terus secara produk juga lebih lebih gampang untuk direplikasi. Kayak kalau misalkan Aditi, gue bisa bilang ya SQ-nya udahlah Aditi Coffee House sebagai satu tempat yang emang di rumah bersama-sama aja gitu. Ya seperti yang lu bilang tadi ya, ada turunan makanannya, ada bakmi gitu ya, ada kue tiam, dimsum gitu. Nah, kan nggak mungkin dong kita ujuk-ujuk nentuin menu gitu kalau misalnya si aspek-aspek di brandnya ini belum kebentuk. Ya kan? Berarti dalam hal ini lu punya satu skema atau proses kayak lu bangun dulu brandnya gitu ya, terus pilar-pilar di dalamnya baru lu turunin menjadi produk. Nah, produk yang lu pilih nih kan banyak banget game saingannya di mana yang enak-enak ya gitu. Bagaimana lu menempatkan posisi produk-produk lu yang Supreme ini dan cara delivernya ke market lu kayak gimana? Yang pertama pasti concern gue pasti keliling dulu nih. Misalkan gue mau bikin bakmi, gue bikin list kayak bakmi yang style yang gue mau ambil di mana nih gitu. Pasti benchmarkingnya taste gitu. Gue mau bikin misalkan si nasi Hainan nih. Gue ke Jakarta sama tim, gue ke Bandung di mana aja nih yang menyediakan itu. Gue replikasi,
pada akhirnya gue sepakat bahwa lu bisa, atau misalkan siapapun lah orang-orang bisa lebih aware terhadap makanan yang kurang enak dibandingkan kopi yang ini kopinya gua banget nih. Esemnya gua banget, bitternya gua banget. Lu gampang lebih menerima makanan yang ini kurang asin nih. Ya. Karena lebih common kan. Ya. Makanan kita yang makan sehari-hari lu lebih bisa terima daripada kopinya ini bitter banget atau gimana. Nah, gua ngambil intisarinya dari sebagian besar circle gua atau gua sendiri, ya gua turunkan ke produk itu. Menurut gua ya ini best version of bakmi menurut gua gitu. Gua turunin di sini. Gua pede dengan itu, terus gua aplikasiin ke ya tadi gimmick-gimmick brand gua provide tempat yang emang wah ini bisa banget nih ngejual gitu. Di situ baru gua pede lah bahwa kenapa kalau misalkan produk gua ini bisa kejual, bisa oke nih, bisnisnya bisa oke. Kayak gitu sih. Berarti emang semua produk yang ada di Kaya ini adalah produk-produk yang menurut lu sudah melalui proses eksplorasi dan kurasi bersama dari gua dan taste. Menurut lu ini adalah bakmi versi gue yang seperti kayak gini. Ya, mungkin menurut gua gitu sih, karena gua juga nggak mau terlalu expect bakmi yang misalkan lu beli bakmi yang harga 50 atau misalkan 70 kan kayak gimana ya, you pay sekian gitu, karena sesuai dengan tagline gue, sajian sederhana yang kaya rasa. Jadinya ya gue bisa stick to our campaign, our tagline gitu, bahwa lu sederhana juga bisa menciptakan rasa yang kaya. Oke. Ini baru kali ini gue menemukan salah satu terlebih dia teman gue gitu, ngebangun bisnis tapi dari brand sampai ke produknya tuh inline semuanya. Gue salut karena banyak yang di tengah jalan kadang suka melenceng. Ini lagi rame apa, ikut bikin apa kayak gitu. Rame apa bikin apa. Tapi ini semua homemade menu-menu. Beberapa ada yang pakai supplier, ada yang bikin. Kedepannya kalau misalkan kita buka cabang lagi, gue mau bikin turunan dari si kayak ini sih, kayak si jam, chili oil sama si rotinya gue bikin sendiri. Jadi emang ada kayak central kitchen-nya lah ya. Master kitchen ya. Dan ya gue mau bikin itu sih ke depannya untuk turunan si Kaya. Ini makin menarik, gue dapat banyak banget insight baru ya. Kalau misalnya bikin satu brand tuh ternyata satu bisnis yang harus inline semuanya, tahapannya panjang banget gitu ya. Kemudian lanjut balik lagi ke bukan permasalahan nih, pembahasan mengenai kayak kopi tiam nih. Kan? Lu memposisikan, kita ngomongin positioning brandnya. Positioning brandnya dari Kaya itu sendiri, gimana berjamur juga kopi tiam dengan konsep kekinian di Bandung. Dan yang lama pun masih tetap hidup, apalagi yang legend banyak banget di Bandung. Gimana lu memposisikan brand lu ini, Gim? Positioning gue sebenarnya gue dan di tengah antara generasi yang legend itu sama generasi milenial dan Gen Z sekarang nih, Gi. Menurut gue karena gue pakai pembawaan gaya nyeleneh ini, gue bisa gap in antara range umur mereka gitu. Jadi lu yang tua-tua gitu kasarnya masih bisa blend sama produknya, sama suasananya. Tapi yang muda juga nggak jadi kayak awkward untuk datang ke tempat ini atau misalkan nyobain makanannya. Karena gue nggak saklek turunan autentik dari sana gitu, kayak harus ada roti yang telur setengah matang atau apa pakai apa. Karena menurut gue nggak common gitu, karena lu kalau misalkan nyobain itu lu nggak tiap hari makan itu juga kok gitu. Jadi ya versi gue aja kayak kopi tiam, seperti kopi tiam kayak gitu sih. Jadi positioning gue bisa nge-bridging antara gap umur itu, dan anak-anak muda juga masih bisa bisa menikmati sih gitu. Anak-anak mudanya mau nongkrong dan nyobain sajian-sajian kayak gini dengan spending powernya yang misalkan terbatas, tapi yang tua-tuanya juga bisa menikmati dengan spending yang lebih besar juga gitu, karena gue juga menempatkan harganya ya di tengah-tengah ini gitu. Oke. Malah jadi mikir nih gue. Tapi ini keren ya, maksud gue kayak kopi tiam ini kalau lu datang gitu ya,
memang tempatnya nggak gede banget gitu, tapi isi kepalanya itu yang dalam banget. Isi kepala apa? Iya banget gitu isi kepalanya gitu ya. Ini keren banget. Nah, itu tadi di produk. Selain lu mendeliver message dari brand lu itu melalui produk dan poster di dan kata-kata nyeleneh, posternya juga, warnanya gitu ya. Untuk di online activation-nya nih, gitu. Nah, Gimana lu melakukan treatment-nya? oke. Gue lagi nggak jalan online activation gitu. Potongannya gila banget. Nih sekarang gue pasang harga segini yang kemarin ya. rame, Yang kemarin lagi rame juga. Terus dari awal juga gue nggak terlalu intuit sama online karena gue masih bingung antara ini lu online itu sebenarnya untuk budget marketing kah? Benar. Berapa lifespan-nya misalkan 6 bulan nih lu buang sekian COGS untuk emang nge-brand awareness si produk lu. Iya. Nge-blast segala macam gitu. Tapi karena gue sampai saat ini belum menemukan formulasi yang tepat. Lifespan-nya berapakah untuk gue spending ke sana untuk di online activation gitu. Dan kalau misalkan gue bilang online bisa dipesan online bisa gitu. Tapi gue lebih mengoptimalkan orang yang datang ke sini gitu, yang emang gue kencengin di dine in gitu. Baik lagi ke tadi yang second service yang gue bilang di awal. Yang kedua, nggak sebegitu gedenya juga gue dapat dari online. Margin gue aja udah tipis di sini gitu. Gue mengutamakan emang turnover gitu. Ketika gue di online dengan margin gue segitu, pasti harga juga berbeda soalnya. Pasti gue naikin berapa persen gitu. Karena gue nggak mau harga yang di online sama di dine-in sama gitu kan. Nah, karena guanya aja sih yang emang belum mengerti di hal seperti itu. Makanya gue nggak expertise di online, di digital marketing. Tolong kalau ada yang mau boleh gabung sama kita. Jadi rekrutmen. Nggak sih, ya kalau online gue gitu soalnya. Dari awal emang pengennya emang kencengin di dine-in, turnover kayak gitu. Tapi timnya sama nggak sih, Kim? Aditi. Manajemennya sama. Tapi kalau secara store manager, secara barista gitu beda. Tadi brand positioning udah, brand awareness-nya udah, brand campaign-nya udah, eksplorasi di produknya juga udah. Terakhir nih gitu. Di medianya gitu. Apa yang membedakan media dalam arti brand identity ya? Oke. Lo pengen kaya nih menjadi brand yang seperti apa, dan kalau ada kalau yang terbayang di kepala lo, dia nih identitasnya atau karakternya tuh kayak gimana sih? Dan beda sama Aditinya, apa yang membedakannya ya sama Aditinya ya? Oke. Karena gue lebih suka pembawaan si kayak Kopitiam ini di Instagram. Dia pakai kata-kata yang se-humble mungkin, sebahasa Indonesia mungkin, yang merajuk, yang mengajak gitu. Jadi gue kebayangnya si kayak Kopitiam ini adalah satu sosok anak muda yang emang humble, yang emang bisa nge-grab kekayaannya dia terhadap lingkungan sekitar. Jadi di medianya pun gue berusaha seringan itu juga untuk membawakannya, kayak as simple as makan siang ini kita ada nasi bistik ayam loh, kayak gitu. Sesimpel kayak ayo mampir ke sini kita makan siang bareng, kayak gitu. Dengan pembawaan brand identity yang emang gue kan serapan juga dari Singapura, dari Malai, yang Asia Timur yang emang kenal dengan keramah tamahannya gitu. Jadi kedepannya ya kalau misalkan lu nemu kayak Kopitiam di tempat-tempat lain, kehambelan dan keramah tamahan itu yang emang jadi tumbuh di brand si Kaya sendiri gitu. Karena kan gua balik lagi ke si deployment kayak ini, emang kan cabang-cabang lebih banyak gitu. Jadi pada akhirnya. Oke. Kalau Aditinya sendiri, gua menempatkannya lebih ke mature sih, lebih ke emang karena gue kan inline-nya sama roastery kan, sama produk kopi yang lebih serius gitu. Lebih serius di sini dalam artian ya specialty coffee industry. Jadi untuk dari pembawaannya sendiri yang elegan, yang emang mature, yang emang lo emang menyediakan kopi dan comfort foods gitu di sana tuh. Makanya gue pisahin nih antara si Asian sama Japanese. Nah kalau di Aditi itu gue lebih ke Japanese gitu. Nah Japanese itu tuh gue mau, itu sekalian tuh, coba boleh ceritain tuh. Tiba-tiba ke Japanese tuh gimana ceritanya? Oke, dalam artian sini
nggak tahu ya, kalau gue ngerasa Japanese food itu lebih elegan dan lebih simpel, dan tapi lu bisa makan dengan elegan Tapi gitu, kayak wah banget gitu. Jadi memposisikannya gue nggak bisa di satu sisi yang karena Asian food lagi naik, gue coba irisannya, oh udah gue ke Japanese comfort food deh gitu. Karena pada akhirnya kita juga sering makan rice bowl kok, yang misalkan gyudon ya, atau misalkan yang karage, itu kan banyak banget direplikasi, mentai itu yang ditwist-twist kayak gitu, atau dimsum gitu, gyoza, yang kayak gitu-gitu. Nah, gue coba mendiferensiasikannya, lo kalau misalkan mau yang harga segini gitu, di bawah 50 atau di bawah 40, lo kekaya nih, karena makannya Asian food, Singapura, twistnya lokal gitu. Tapi kalau misalkan lo pengen ngopi, pengen meeting, tapi yang lebih rich, lebih elegan, lo ke Aditi deh gitu. Dengan grade pasar yang berbeda. Gitu sih, gitu. Jadi poin-poin yang dituju dari si Aditi Group ini memang menjawab kebutuhan pasar ya. Betul. Tapi dengan wujud yang serius, dikelolanya manis banget, bagus banget, kaya banget. Jadi kayak kelihatan kedai mewah, tapi padahal ya murah dan ya benar sih, ya benar-benar gue setuju banget. Dan emang benar-benar itu konsisten banget lo jalanin sampai saat ini ya. Wah gila. Kenapa gue gak kepikiran beginian? Bikin ginian ya. Nah sekarang terakhir buat ini sumpah janji terakhir gue. Nah. Dari lu pribadi sekarang ya. Menurut lu, karena ini bertajuk local survival ya. Jadi gue paham banget lah, ada yang bangun brand, jatuh bangun, mungkin buka tutup, kemudian akhirnya sustain sampai jadi sebesar sekarang gitu. Banyak banget di luar sana, dan banyak banget juga di luar sana yang tiba-tiba meredup, nggak tahu kemana, menghilang gitu. Nah, nggak mungkin dong brand bagus tuh nggak ada orang-orang gigi di dalamnya, nggak ada orang-orang keren di dalamnya gitu lah ya. Dari lu secara pribadi ya, di luar Aditi, apa sih yang membuat lu, oh gua harus berbisnis ini? Dan gimana lu meng-encourage anak-anak muda untuk berbisnis? Mungkin bisa lu sampein sekalian di sini. Benar. Aduh, pertanyaannya. Gue cuma abang-abangan warnet, Bang. Oke. Mungkin banyak-banyakin baca buku dulu sih kalau menurut gue ya. Karena sumpah cuy, gue nggak kuliah gitu. Maksudnya gue nggak akademisi banget gitu. Tapi gue baca-baca yang emang menurut gue, oh ini orang keren nih, kenapa nih? Bacaannya apa gitu. Gue emang sering spend money untuk buku lah gitu. Invest di buku gitu. Yang paling utama sih menurut gue, satu, perkaya ke knowledge lu. Jangan cuman main di zona nyaman. Lu udah bisa nih bikin kopi jago, lu tahu kalibrasian, lu tahu manual brew tuh kayak gimana, segala macam, brew ratio segala macam. Itu cuman modal dasar lu untuk bisa bridging ke yang selanjutnya gitu menurut gua. Karena dengan lu bisa ngobrolin, wah ini orang ini jago nih, set, opportunity-nya bahkan lebih banyak lagi, kayak si orang ini nge-treat coffee shop-nya kayak gimana nih. Lu bisa analisis juga gitu. Oh ini pakai gayanya kayak gini, ternyata manpower-nya di sini. Lu coba adaptasi kekurangan yang yaitu ya, maksudnya teman-teman atau siapapun yang gagal tuh kenapa, lu analisa. Kalau yang sukses tuh kenapa? Karena emang dianya kah, atau produknya konsisten, atau emang ternyata ini si brandnya udah jadi brand evangelism nih gitu. Kayak kalau ke Bandung lu harus kesini deh, atau misalkan di luar kota pun nyari gitu. Nah yang gue berusaha pengen gue bangun tuh sebenarnya brand evangelism gitu, karena itu bakalan lifespan-nya bakalan panjang banget. Kayak Kopi Purnama, siapa sih yang nggak tahu gitu. Kayak ke Bandung lu harus ke sana. Entah segimanapun ramenya, gue waiting list gitu. Nah itu emang prosesnya kan gak cuma 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi yang paling penting kalau misalkan lu mau usaha sih, satu, konsisten, stick sama produk lu, quality juga harus dibenerin, sama ya perkaya knowledge, sama sering ngobrol sama orang sih. Itu paling banget ngebantu, karena bisa jadi refleksi juga, oh iya ya ternyata gue kemarin gak ngelakuin ini nih, coba deh gitu. Kemauannya udah ada, knowledge-nya udah ada, ya udah lu tinggal lakuin dan temuin orang-orang yang tepat. Karena satu anugerah juga lu bisa partneran sama owner atau sama investor yang emang udah percaya sama lu nih.
Itu salah satu anugerah banget sih menurut gua. Percayaan tuh nggak Oh, ada susah. harganya tuh. Itu udah Mahal. sebenarnya. Banyak-banyak trial error juga, R&D ya kurang lebih gitu lah. Jangan capek TRND lah ya, jangan puas. Jangan puas ya. Gila loh, bisnis bikin orang introvert jadi suka ngobrol sama orang. Lebih ke takut bangkrut kayaknya. Anjir deh. Oke. Aduh anjir, masih banyak banget tapi durasi nih yang harus memisahkan kita. Tapi gua mau applause dulu buat teman gua Gema karena sejujurnya gua nggak pernah ngorek Gema tuh sedalam ini gitu. Dan ternyata ya lagi-lagi gua ketemu orang yang tepat gitu. Gua bersyukur banget di Bandung ini. Terbukti ya, teman-teman bisa lihat gimana pemahaman Gema di usia yang 19 tahun. Bisa dalam banget ngobrolin marketing, ngobrolin branding, bisnis. Aduh. Gimana ya? Jadi kaya ya kita ya? Jadi kaya. Jadi kaya. Next bisnis mau bikin apa gitu? Gue yang di retailnya Gi. Iya. Gue mau bikin trading company. Trading company supply chain untuk coffee shop. Straw, Lead, Kaleng, Green Bean. Hal ini mengingatkan gua sama kata-katanya Mas Dian Pilo ya. Apa tuh? Ketika orang-orang udah rame bikin es kopi dan semuanya jualan es kopi, kenapa lu nggak jualan supply chain-nya? Supply chain-nya. Itu juga salah satu kata-kata dari mentor gue juga tuh, Isal Masih itu. Ketika semua orang udah nyangrai kopi, kenapa lu nggak tarik benang merahnya aja? Jualan green bean kah? Bener. Jualan apa? Packaging-nya. Iya. Seru banget, masih banyak banget yang bisa gua kulik nih. Masih berapa episode lagi ya di season ini ya? Ya Allah. Ya bantuin saya, mungkin teman-teman kalau ada rekomendasi buat siapa orang yang harus kita korek-korek bisnisnya dan brandingnya, yang pastinya UMKM ya UMKM yang ya bebas sih, sisanya yang penting UMKM aja. Bisa tulis di kolom komen kira-kira siapa mungkin bisa kita hubungi nanti untuk di episode selanjutnya. Game ini insightful banget buat gua dan harusnya buat teman-teman juga yang nonton dan dengerin di podcast ini ngasih insight baru juga buat dan POV yang baru ya buat kita sebagai anak muda untuk berbisnis. Thank you banget Game buat Oke. Thank you juga World Coffee, Regi, teman-teman semuanya. Gua merasa terpukul kayaknya. Ini mau masuk gua nggak? Oke, gua Regi Suryo pamit undur diri. Thank you yang udah nonton. Ciao. Dah.